Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir untuk melangkahkan kakinya di masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat kita, aktivitas kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk melaksanakan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini yang ingin saya angkat topik adalah tentang iman dan takwa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apakah kita percaya bahwa listrik itu punya strum? Berbahaya atau tidak? Tentu kita akan semua menjawab bahwa kita tahu, yakin bahwa aliran listrik ini itu punya strum karena adalah kita lihat efeknya, yaitu bahwa lampu di sekitar masjid itu nyala. Kalau itu tidak nyala, berarti tidak ada aliran listrik, putus. Kita yakin. Apa kita yakin bahwa itu ada? Kita percaya bahwa malaikat itu ada? Kita percaya dengan Al-Quran? Kita percaya dengan Nabi? Padahal kita nggak pernah ketemu. Karena keimanan kita, karena keyakinan kita, membenarkan kita, maka kita yakin adanya Allah, ada malaikat, percaya pada kitab Allah, para nabi, hari kiamat, dan juga pada qada dan qadar Allah SWT. Para hadirin, lalu pertanyaannya adalah apa yang kita siapkan dan kita yakin pada Allah SWT. Kita percaya ada alam kubur, sementara kita tidak pernah mendengar orang yang kembali setelah dimakamkan kemudian kembali lalu cerita, iya, saya ditanya oleh Allah bagaimana sholat, bagaimana ibadah, bagaimana amal dan sebagainya. Tapi karena kita yakin, maka karena keyakinan itulah kemudian kita perlu mempersiapkan diri bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang pertama kali dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali beribadah pada Allah. Semua beribadah berserah pada Allah. Dengan apa? Dengan keyakinan tadi. Percaya bahwa itu ada, maka kita perlu siapkan.
Maka dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Qur'an ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini, waktu yang lalu saya sudah menyebutkan kalau orang mau ikut ujian sekolah tentu harus mengikuti terdaftar. Kita sudah terdaftar sebagai seorang muslim dan sekarang kita terdaftar sebagai orang yang beriman, yakin karena ada ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Orang yang beriman bertakwa. Untuk bertakwa bagaimana? Di dalam bulan Ramadan ini Allah SWT memberikan hidangan bagi kita. Iman kita itu kan suka naik dan suka turun. Dan diuji kepada semua makhluk, baik itu para nabi, itu diuji imannya. Nabi Adam diuji oleh Allah. Nabi Nuh diuji oleh istri dan anaknya. Nabi Lut, bahkan sampai Nabi Muhammad itu semua diuji. Kita sebagai manusia biasa, itu kaum umat yang saleh salehah, itu juga diuji oleh Allah. Kadang iman kadang naik, kadang turun. Yang kalau satu minggu ada yang sholatnya penuh di masjid, satu minggu 5 waktu, terus nggak pernah ketinggalan. Tapi kadang-kadang cuman 4 hari, 3 hari, 1 hari, bahkan sama sekali dalam 1 minggu itu tidak pernah ke masjid. Kenapa? Iman kita itu uji oleh Allah. Nanti sebentar lagi awalnya nunggu azan, berikutnya nunggu iqomah, lama-lama tidak ke masjid. Itu ujian pada kita. Itu ujian bagi kita yang keseharian kita. Maka hidangan oleh Allah SWT di bulan Ramadan yang penuh maghfirah, penuh ampunan, kemudian janji Allah yang diberi kepada kita diberi kesempatan oleh Allah untuk pertama adalah untuk berpuasa, yang dalam setahun kemarin puasa mungkin hanya ya Rabu Kamis alhamdulillah, bahkan tidak pernah. Maka di bulan puasa kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Supaya apa? Ya ada hubungan ittaqullah. Takwa secara sederhana diartikan dengan hubungan baik. Hubungan baik kita dengan Yang Maha Kuasa. Itu bahasa sederhananya adalah hubungan baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, rizki kita itu datangnya dari Allah. Nggak ada yang bilang, oh itu datangnya dari direktur, oh itu datangnya dari presiden, oh itu datangnya dari menteri, oh itu datangnya dari ayah. Itu tidak, itu jalan saja. Tetapi semuanya ada datang dari Allah SWT. Dan setiap masalah yang kita hadapi, tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya masalah. Maka yang Maha penyelesai masalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oleh karena itu kita harus menjaga baik dengan Allah. Dengan cara apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Tidak ada hubungan bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk beribadah. Kemudian kita juga harus meyakini dan kita harus harus apa yang dikatakan Allah kita menjadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Untuk menjadi muttaqin di antara yang mengikuti perintah Allah. Dan Allah sudah memberikan guidance, sudah memberikan manual booknya. Seperti halnya kalau
kita beli handphone, Bapak Ibu sekalian, ada yang nggak beli handphone yang baru ini, nggak ada manual booknya, ada nggak? Ada buku petunjuknya. Ibu-ibu nih kalau beli kompor, ada nggak buku petunjuknya? Ada kan? Kalau nggak ada itu berarti second. Secondnya itu dari mana asal-usulnya? Nggak jelas. Kalau yang asli pasti datangnya dari pabrik, yaitu yang membuat. Kalau kita itu adalah makhluk yang original. Datangnya dari mana? Dari Allah SWT. Hikmah kita harus kembali pada Allah. Supaya kembali dengan baik, dengan benar, maka Allah memberikan manual bukunya berupa Al-Quran. Maka dalam bulan Ramadan Allah SWT menurunkan yang kita sering ingati adalah nuzulul Quran. Maka kita pelajari, bukan hanya membaca, ya kan? Membacanya saja berpahala. Apalagi kalau kita pelajari isinya, kemudian kita implementasikan. Kalau kita sudah berpegang kepada Al-Quran, kemudian dijelaskan dalam hadis, yaitu atas perilaku perbuatan Rasulullah, semakin jelas. Kemudian kita juga membiasakan untuk bersedekah, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Maka insya Allah kita akan menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, saudara kita, dan kita doakan saudara kita yang belum ke masjid atau belum sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, maka kita doakan. Bukan kita benci, tapi mari kita doakan mudah-mudahan mereka menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah, kemudian kita beribadah, kita beriman, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu takut kepada Allah, takut untuk melakukan kemaksiatan, takut untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, yang dilarang oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita terbiasa lebih baik dan lebih baik, dan mudah-mudahan kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah SWT, sehingga kita berhak atau Allah SWT atas rahmat Allah SWT, bukan karena amal kita itu dikumpulkan di surganya Allah kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian tutup singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang salah itu datang dari saya sendiri, jika benar datang dari Allah SWT. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.